Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Berharap anak-anak kelas 3 dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sebentar kami belajar. Tuhan tolong kiranya materi yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ingatkan kepada anak-anak kelas 3 yang belum melaksanakan absen, silahkan absen terlebih dahulu melalui WhatsApp group. Bagi yang sudah absen, gambar ucapkan terima kasih dan silahkan anak-anak simak video yang akan Muammar sampaikan berikut ini. Silahkan anak-anak buka buku PR tema 8 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Jaka melihat simbol rambu lalu lintas di dekat lampu lalu lintas. Pernahkah kalian melihat simbol rambu lalu lintas? Dapatkah kalian mengartikan simbol rambu lalu lintas yang dilihat? Kita akan belajar menuliskan informasi tentang simbol rambu lalu lintas. Simbol larangan dan arti simbol. Coba anak-anak perhatikan gambar rambu lalu lintas yang dilihat oleh Jaka. Nah, yang pertama ini ya, ini simbol apa? Anak-anak kelas 3 tahu? Ini artinya larangan berbelok ke kiri. Gambar menunjukkan simbol rambu larangan. Artinya simbol rambu pada gambar adalah larangan berbelok ke kiri. Yang ini artinya dilarang berbelok ke kiri. Lalu dapatkah kalian mengartikan simbol rambu lainnya, simbol rambu larangan lainnya, dan artinya kalian bisa lihat. Yang pertama ini ada huruf S lalu dicoret. Kalau kalian menemukan simbol seperti ini artinya larangan berhenti. Yang kedua ada simbol seperti ini. Ini artinya apa? Larangan parkir. Jadi kalau misalnya anak-anak kelas 3 menjumpai simbol seperti ini di jalan, artinya anak-anak kelas 3 harus tahu bahwa di tempat tersebut dilarang parkir. Selanjutnya ada larangan masuk bagi semua kendaraan ya. Ini itu biasanya berwarna merah pada bagian dasarnya, lalu untuk yang garis ini itu berwarna putih. Biasanya ini banyak di jalan-jalan, terutama jalan overburden ya. Nah, itu yang artinya semua kendaraan dilarang masuk atau nggak boleh lewat ya. Nah, yang berikutnya keempat ada larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau roda 2. Ya, anak-anak perhatikan ini ada gambar sepeda motor dicoret. Artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau roda 2. Berikutnya yang ini ada larangan berbelok ke kanan. Selanjutnya gambar yang ini artinya larangan berbelok arah atau putar balik ya. Yang ketiga ada larangan masuk bagi sepeda. Ini gambar sepeda. Ternyata kalau seperti ini artinya sepeda dilarang masuk. Yang terakhir ada larangan bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jadi kadang di simpang-simpang tertentu atau di tempat-tempat tertentu terutama gang itu ada larangan seperti ini. Itu artinya apa? Bahwa kendaraan beroda 4 atau lebih itu tidak boleh masuk. Selanjutnya kita akan simak pada poin B, membaca diagram gambar. Banyak kendaraan yang melintas di suatu jalan dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Coba perhatikan gambar diagram ini ya. Gambar diagram menyajikan data banyak sepeda motor yang melintas di jalan Dirgantara selama 15 menit.
Sebelum anak-anak melihat kepada diagram, lihat dulu keterangannya. Di sini keterangannya apa? Bahwa satu gambar sepeda motor mewakili 5 sepeda motor. Artinya apa? Satu gambar mewakili 5. Lalu ayo kita hitung warna sepeda motor. Di sini ada hitam, putih, merah, hijau, dan ini ada banyaknya. Hitam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar. Berarti berapa sepeda motor yang lewat? 8 ini dikalikan 5. Kenapa dikalikan 5? Karena di sini kita lihat keterangannya, satu gambar sepeda mewakili 5. Berarti bagaimana cara kita mencari semua gambar ini dikalikan 5? Karena satu gambar mewakili 5 kendaraan. Berarti ada berapa tadi? 8 dikali 5 ada 40. Berikutnya yang warna putih ada 1, 2, 3. Sama ya caranya seperti di atas, 3. Berarti 3 dikali 5, 15. Untuk yang warna merah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dikali 5 25. Lalu yang warna hijau ada 1. Berarti 1 dikali 5 ada 5. Dapatkah kalian membaca diagram tersebut? Nah, ini tadi sudah gambar jelaskan ya. Nah, nih caranya. Banyak sepeda motor berwarna hitam yang melintas jalan dirgantara ada 8 dikali 5, 40. Putih 3 dikali 5, 15. Merah 5 dikali 5, 25. Hijau 1 dikali 5, 5. Ya, seperti yang tadi sudah gambar jelaskan. Coba anak-anak perhatikan. Mari beraktivitas 2. Ayo kerjakan. Amati diagram gambar berikut. Diagram gambar menyajikan data banyaknya mobil yang terjual dalam 1 bulan. Kita lihat dulu keterangannya. Keterangannya apa? Satu gambar mobil mewakili 2 mobil. Satu gambar mewakili 2 mobil. Caranya sama. Kita hitung mobil yang A. Oh ya, sebelum menghitung, pertanyaannya dibaca dulu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar. 1. Berapa banyak mobil A yang terjual? Mobil A ada berapa? Ada 2 gambar. Sementara di sini keterangannya satu gambar mewakili 2 mobil. Artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti berapa banyak mobil A yang terjual? Banyak mobil A yang terjual adalah 4. Selanjutnya, berapa banyak mobil B yang terjual? B ada 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti banyak mobil B yang terjual adalah 2. Selanjutnya yang nomor 3, berapa banyak mobil C yang terjual? C ada berapa? Ada 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Berarti banyak mobil C yang terjual adalah 8. Untuk yang nomor 4, berapa banyak mobil D yang terjual? D ada berapa? Ada 5. 5 dikali 2 berapa? 10. Berarti banyak mobil D yang terjual adalah 10. Sampai sini anak-anak kelas 3 sudah paham? Ya, kita lanjutkan ya materi berikutnya tentang membaca rancangan karya dekoratif. Ada berbagai warna kendaraan yang melintas di jalan. Warna termasuk unsur rupa. Unsur rupa warna dapat digunakan untuk membuat gambar dekoratif. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini ada contoh karya dekoratif. Karya pada gambar merupakan gambar dekoratif dengan tema perkemahan. Karya gambar dekoratif perkemahan dibuat
dengan teknik menghias menggunakan unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur rupa yang digunakan adalah ada unsur titik, garis, bidang, dan bentuk. Karya pada gambar juga menggunakan unsur warna. Macam-macam warna adalah ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Apa yang dimaksud dengan warna primer, warna sekunder, dan tersier? Apa saja macam-macam warna primer, sekunder, dan tersier? Warna primer merupakan warna dasar atau pokok. Macam-macam warna primer ada biru, kuning, merah. Jadi warna primer itu ada 3. Apa saja? Biru, kuning, merah. Warna primer merupakan warna yang dihasilkan warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari percampuran 2 macam warna sekunder. Contohnya apa? Contoh warna sekunder adalah hijau. Warna hijau dihasilkan dari campuran warna kuning dan biru. Anak-anak bisa praktek sendiri ya di rumah. Jika punya krayon, warna kuning dicampur dengan biru maka akan menjadi warna hijau. Itulah yang disebut dengan warna sekunder. Selanjutnya, warna tersier merupakan warna yang dihasilkan dari percampuran 1 macam warna primer dengan 1 macam warna sekunder. Contohnya apa? Contoh warna tersier adalah coklat kemerahan. Warna coklat kemerahan diperoleh dari campuran warna merah dan hijau. Ya. Pemberian unsur warna pada gambar menghasilkan gambar yang indah dan menarik. Bagaimana cara membuat gambar yang indah dan menarik? Menggunakan unsur seni rupa. Lalu apa saja yang diperlukan untuk membuat gambar menggunakan unsur seni rupa? Sebelumnya perhatikan contoh rancangan karya dekoratif di samping. Ya, rancangan karya dekoratif. Rancangan karya pada gambar berisi judul. Nih judul ya. Judulnya apa? Rancangan karya gambar dekoratif perkemahan. Lalu ada alat-alatnya apa saja? Pensil, penghapus, penggaris, dan pensil warna. Lalu ada media. Medianya apa? Kertas, gambar. Selanjutnya unsur rupa. Unsur rupanya apa? Ada titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Dan gambar dasar. Ini gambar dasar ya. Gambar dasar. Rancangan karya digunakan sebagai pedoman pembuatan karya. Nah, di bagian bawah di halaman 65 ada penilaian harian ya. Penilaian harian pada pembelajaran 1. Silahkan anak-anak kerjakan sesuai dengan penjelasan yang Bu Ambar sampaikan. Coba nomor 1, simbol yang menunjukkan rambu larangan parkir yang mana? Ya, larangan parkir yang mana? Yang ini ya, yang B, yang huruf P dicoret itu dilarang parkir. Kalau S apa? Dilarang berhenti. Nah, ini juga sudah ada ya di tadi sudah Bu Ambar jelaskan. Untuk yang nomor 3 juga tadi sudah Bu Ambar jelaskan melalui model mobil, lalu ada motor. Lalu anak-anak perhatikan keterangan. 1 gambar orang mewakili 4 anak. Jadi bagaimana mencari banyaknya siswa kelas 4? Maka ini dijumlahkan dikali 4 anak. Itu juga yang kelas 5 dan kelas 6. Silakan anak-anak kerjakan ABC-an poin A dan B sampai nomor 5 ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2. Pada pembelajaran sebelumnya ya, yang baru saja Bapak sampaikan, kalian telah mengenal simbol
rambu lalu lintas, yaitu simbol rambu larangan. Simbol rambu lalu lintas bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, pengguna jalan harus menaati rambu lalu lintas saat perjalanan. Saat perjalanan, Jaka dan keluarga selalu menaati aturan sesuai rambu lalu lintas saat bermain. Jaka juga selalu menaati aturan. Contohnya apa? Sebagai contoh, Jaka menaati aturan lomba lari bolak-balik yang diadakan saat kegiatan pramuka. Bagaimana cara mempraktekannya? Anak bisa simak pada bagian A. Kita akan belajar tentang mempraktekkan lari bolak-balik untuk melatih kelincahan. Gerak berlari dapat digunakan untuk melatih kelincahan dalam mengembangkan kebugaran jasmani. Sebagai contoh, lari bolak-balik, bagaimana cara mempraktekannya? Coba Nana perhatikan gambar. Ya, ini Jaka sedang lari bolak-balik untuk melatih kelincahan. Langkah-langkah untuk mempraktekkan lari bolak-balik seperti gambar. Yang pertama, berdiri tegak, pandangan menghadap ke depan. Ya, pandangannya ini ke depan ya, nggak boleh ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, berlarilah lurus menuju penanda. Saat berlari, kaki dilangkahkan secara bergantian dengan posisi ditekuk, kedua tangan diayun bersilangan dengan langkah kaki. Posisi badan condong ke depan. Ini seperti contoh ya. Nih, ya, pandangannya ke depan, berlari menuju lera ini ya. Yang ketiga, setelah sampai di penanda, putar arah dan berlarilah kembali ke posisi awal. Yang keempat, lakukan gerakan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, pada poin B, kita akan belajar menuliskan informasi tentang simbol rambu peringatan. Kalau tadi larangan, sekarang kita akan belajar tentang simbol peringatan. Masih ingat kalian dengan simbol rambu larangan? Selain simbol larangan, ada juga simbol rambu peringatan. Coba perhatikan yang pertama ini ya. Mungkin kalau gambarnya kurang jelas, ini adalah simbol yang biasanya ada di dekat lampu merah atau sebelum lampu merah. Artinya apa? Ini artinya peringatan lampu pengatur lalu lintas. Yang kedua, ada peringatan banyak pejalan kaki. Biasanya rambu-rambu seperti ini tuh ada saat mendekati kawasan sekolah ya, karena banyak anak menyeberang biasanya. Lalu yang berikutnya ada peringatan banyak anak-anak. Yang ketiga, keempat, ini adalah simbol peringatan hati-hati. Tanda seru ini ya, peringatan hati-hati. Berikutnya peringatan tikungan ke kiri. Dan yang terakhir ada peringatan tikungan ke kanan. Anak-anak kelas 3, saat kalian jalan-jalan atau mungkin berlibur bersama keluarga, anak-anak sering memperhatikan rambu lalu lintas yang ada di jalan? Kalau tidak pernah, sekarang coba setiap anak-anak keluar ke jalan atau kemana, coba perhatikan rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan. Pasti kalian akan menemui saat mungkin akan mendekati lampu merah, kalian akan menemukan peringatan lampu pengatur lalu lintas. Saat kalian mendekati kawasan sekolah, maka kalian akan mendapat peringatan banyak anak-anak dan banyak pejalan kaki. Saat kalian berlibur ke daerah yang pegunungan, mungkin kalian akan menemui rambu bahwa peringatan tikungan ke kiri atau tikungan ya, ada tikungan, pasti kalian akan menemui rambu-rambu seperti itu. Nah, coba lihat, mari beraktivitas 2 ya. Untuk latihan, perhatikan simbol berikut. Nah, ini simbol apa ini? Anak-anak kelas 3 tahu itu artinya
apa? Sudah tahu? Ini adalah simbol peringatan turunan. Jadi misalnya anak-anak pergi berlibur, lalu kendaraan yang kalian tumpangi akan melewati sebuah turunan, maka biasanya akan ada rambu seperti ini. Artinya kalian diingatkan supaya berhati-hati, ada turunan. Begitu juga dengan yang ini. Yang gambar yang kedua itu peringatan tanjakan. Jadi jalannya menanjak, pasti sebelum jalan menanjak akan menemui rambu ini. Yang ketiga ada rambu peringatan jalan licin, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menuliskan perilaku sesuai sila-sila Pancasila. Nah, kita sudah sering ya dari kemarin-kemarin belajar tentang sila-sila Pancasila. Jaka selalu senang saat mengikuti kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka memiliki manfaat antara lain melatih kerjasama anggota kelompok. Meskipun setiap anak dalam kelompok memiliki banyak perbedaan, setiap kelompok harus bersatu dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok seperti yang yang disebutkan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika antara lain bermain dengan semua teman tanpa membedakan agama, asal, serta tidak memaksakan pendapat kepada teman. Tidak membeda-bedakan teman dan dapat menciptakan kerukunan antar teman. Rukun dengan teman termasuk perilaku sesuai sila-sila pada Pancasila. Apa saja perilaku lain sesuai dengan sila Pancasila? Kalian kemarin Bomber sudah beri tugas ya untuk menuliskan contoh perilaku pengamalan pada sila-sila Pancasila. Nah, hari ini juga kita akan bahas perilaku apa. Yang pertama, beribadah tepat waktu. Ini adalah pengamalan sila pertama pada Pancasila. Untuk yang kedua, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Itu adalah pengamalan sila kedua pada Pancasila. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Ini adalah sikap untuk mengamalkan sila ketiga pada Pancasila. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini adalah pengamalan sila Pancasila keempat. Dan rajin menabung adalah pengamalan sila Pancasila kelima, ya. Selanjutnya anak-anak bisa buka pada halaman 69. Di situ ada penilaian harian. Silakan anak-anak kerjakan penilaian harian tersebut. Poin A dan B saja di buku tugas. Nah, sampai sini ya. Sampai sini ya anak-anak kerjakan di bukunya. Di buku Bomber minta tolong ditulis hari, tanggal, lalu diberi tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Jadi ditulis yang lengkap di bukunya ya, supaya nanti saat Bomber memasukkan nilai kalian mudah ya, tidak kesulitan. Kadang kalian menuliskan hanya halamannya saja atau hanya temanya saja. Bomber minta kalian tulis lengkap tema, subtema, pembelajaran, hari dan tanggal. Ya, Bomber ingatkan kepada anak-anak kelas 3 yang belum mengumpulkan tugas, silakan bukunya dikumpulkan di sekolah untuk Bomber nilai ya. Tetap semangat belajar meskipun masih belajar dari rumah, jaga kesehatan, tugas-tugasnya dikerjakan. Bomber ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 3 yang sudah aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa Bomber sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.